Hai, melalui video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih mengolah data, entah itu normalitas, homogenitas, dan UJT melalui aplikasi SPSS. Ya. Nah, untuk melihat data itu normal atau tidak, di sini kita sudah mempunyai acuan nilai dengan acuan nilai sig 0,5 dan 5%. Artinya di sini bahwa data itu jika di bawah 0,05% itu dikatakan tidak normal, dan sebaliknya jika data itu di atas 0,05 dikatakan distribusi normal. Pertama-tama kita harus siapkan dulu data dalam bentuk Excel. Nah, di sini kebetulan saya sudah mempunyai data 20 siswa dengan hasil pretest dan posttest. Jika teman-teman sudah mempunyai datanya, lalu teman-teman harus pindah ke aplikasi SPSS. Di halaman pertama kita akan dihadapkan pada lampiran data view. Lalu kita pindah ke data variable. Nah, lalu di nama itu kita klik aja hasil belajar. Sedangkan di bawahnya itu kita taruh kelas. Nah, di bagian desimalnya itu untuk hasil belajar dan kelas itu kita turunkan sampai 0. Nah, teman-teman klik aja 0, itu tombol 3. Terus values pertama kita isi hasil belajar itu sebagai angka 1 nanti di situ. Kita tulis angka 1. Nah, di labelnya itu kita tulis hasil belajar. Nah, kita klik add. Nah, di value for kedua kita masukkan angka 2. Di labelnya itu kita masukkan kata kelas. Nah, kita klik add. Terus klik OK. Nah, tujuannya apa teman-teman? Ini untuk membuat garis otomatis nanti, kolom otomatis hasil belajar dan kelasnya. Nah, sekarang teman-teman klik data view. Nah, langsung muncul hasil belajar dan kolom kelas. Nah, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah kita kembali lagi ke Microsoft Excel. Kita kopas hasil belajar yang pretest, kita blok dulu semua pretest. Habis itu lalu kita kopas. Nah, lalu balik lagi ke aplikasi SPSS. Nah, di hasil belajar ini teman-teman tinggal paste aja di sini. Nah, berhubung tadi di kolom values hasil belajar itu kita taruh di label dan valuesnya 1, maka kita klik angka 1 lalu kita blok. Nah, kita kopas. Nah, maka akan muncul dengan sendirinya angka 1. Nah, teman-teman, karena posttest juga hasil belajar, maka kita masukkan ke posttest. Kita masuk lagi ke Microsoft Excel, kita blok hasil belajar posttest, kita kopas, lalu kita balik lagi ke SPSS. Setelah itu di kolom hasil belajar kita paste di sini di hasil belajar. Nah, ingat teman-teman, karena hasil posttest itu tadi di value 2, maka kita blok 2, kita blok semuanya, terus kita blok. Nah, kita paste guys. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa angka 1 di kolom kelas itu mengindikasikan hasil belajar pretest, dan angka 2 di kolom kelas itu mengindikasikan hasil posttest. Nah, selanjutnya kita akan menguji normalitas suatu data. Nah, klik analyze, kita masuk ke bagian descriptive statistik. Nah, setelah itu klik explore. Nah, kita udah punya data nih. Sekarang hasil belajar kita masukkan ke dependent list.
Sedangkan kelas kita masukkan ke factor list. Nah, setelah itu klik plots. Setelah klik plots, nah karena kita akan menguji normalitas, otomatis di bagian normality plot with test kita klik. Nah setelah itu kita klik continue. Nah klik OK. Nah kita tunggu datanya teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya uji normalitas itu berfungsi untuk melihat apakah data yang kita punya itu bentuknya berdistribusi. Nah kalau data yang kita punya itu teruji normal, kita bisa pakai banyak metode statistik yang efektif dan tepat, dan kita bisa melakukan ke tahap uji selanjutnya, yakni uji homogen dan uji T. Nah teman-teman, datanya udah keluar nih. Ada tabel case processing summary, ada tabel deskriptif. Nah kita geser ke bawah, ada tabel test of normality. Nah di sini di tabel test of normality ini yang perlu kita perhatikan yakni nilai disik Shapiro-Wilk, karena Kolmogorov-Smirnov berfungsi untuk data yang ada di atas 50%. Nah berhubung data kita di bawah 20%, 50%, jadi yang perlu diperhatikan yaitu di bagian sik Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk ini untuk mengindikasikan bahwa sampel kita itu di bawah 50%. Nah hasilnya itu ada 0,85. Jadi kalau kita melihat nilai acuan sik yang kita punya tadi yaitu 0,05%, jadi data yang kita punya itu bisa diindikasikan sebagai data yang normal, teman-teman ya. Nah, jika kita sudah melakukan uji normalitas, kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Ini kita akan menguji homogenitas. Bagaimana sih caranya sekarang? Nah, teman-teman klik analyze, terus masuk ke bagian descriptive statistik, pilih explore. Setelah itu kita masukin, teman-teman masukin terus. Nah lalu masuk ke bagian plot. Karena di sini kita akan menguji homogenitas, tentu saja yang normality plot with test kita nonaktifkan di sini, karena ini berguna untuk menguji normality. Teman-teman bisa nonaktifkan. Nah lalu teman klik power estimasi. Lalu klik continue. Nah setelah itu klik OK. Nah, uji homogenitas varian ini berfungsi untuk melihat apakah data kita itu valid dan memiliki penyebaran yang sama atau tidak. Nah, maksudnya apakah nilai siswa pretest menyebar dengan cara yang sama seperti post-test. Nah, uji homogenitas sering dilakukan bersama dengan uji normalitas karena banyak uji statistik yang memerlukan kedua asumsi ini terpenuhi, yaitu data berdistribusi normal dan variannya homogen. Nah, datanya akan keluar teman-teman. Nah, di sini ada tabel case processing summary, ada tabel deskriptif, dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tabel test of homogeneity of variance. Nah, jika teman-teman perhatikan di dalam tabel itu ada living statistik. Ini sebagai alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur seberapa berbeda sih penyebaran nilai siswa. Semakin besar nilainya, semakin besar perbedaan penyebarannya. Sedangkan di situ ada di F1 dan di F2. Ini adalah nilai-nilai teknis yang digunakan dalam perhitungan statistik. Nah, di situ ada sik. Nah, ini adalah nilai yang paling penting untuk kita lihat. Nah, sedangkan nilai sik acuan kita tadi 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penyebaran nilai siswa. Artinya, penyebaran nilai siswa antara pretest dan posttest mengindikasikan sebagai homogen di situ. Nah, artinya data yang kita punya di sini memiliki varian yang sama. Ini berarti kita bisa melanjutkan analisis data kita dengan lebih percaya diri ke tahap selanjutnya, yakni uji T. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni uji T. Nah, teman-teman nanti bisa klik di bagian analyze, terus cari di bagian confirming. Teman-teman klik di independent sample t-test. Nah, teman-teman klik di situ ya. Nah, setelah itu teman-teman masukkan hasil belajar ke tes variabel, sedangkan kelas teman-teman masukkan ke grouping variabel. Karena tidak bisa langsung di OK, teman-teman klik aja nih define group.
Nah, klik. Nah, grup 1 ini mengindikasikan bahwa hasil pretest, teman-teman klik 1. Nah, grup 2 mengindikasikan sebagai hasil post test, teman-teman klik 2 terus continue, terus klik OK. Nah, yang perlu diketahui bahwa uji T hanya bisa digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang berpasangan. Dalam kasus ini, pretest dan post test adalah data yang berpasangan karena berasal dari siswa yang sama. Di sini datanya udah keluar, ada tabel statistik, ada tabel independen sampel t-test. Jika teman-teman perhatikan di beberapa tabel tersebut ada beberapa indikator seperti kata min. Di sini adalah rata-rata nilai untuk pretest dan post test. Standar deviasi ini menunjukkan seberapa menyebar nilai-nilai dari rata-rata. Sedangkan Peirot difference ini adalah selisih antara nilai post test dan pretest untuk setiap siswa. T di sini adalah nilai statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, di F ini adalah derajat kebebasan yang digunakan untuk mencari nilai kritis T. Sedangkan Sigg 2 pilot ini adalah nilai signifikasi, nilai yang paling penting untuk kita interpretasikan. Nah, nilai Sigg 2 pilot di sini dalam tabel adalah 0. Nilai ini jauh lebih kecil daripada 0,5. Ini artinya kita sangat yakin bahwa perbedaan antara nilai rata-rata pretest dan post test tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada perbedaan yang nyata secara statistik. Berarti berdasarkan hasil uji T-Peirot dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai yang signifikan setelah siswa mengikuti tes. Artinya tes yang diikuti oleh 20 orang siswa memberikan dampak positif dan memberikan informasi tingkat pemahaman siswa dalam menerima materi. Nah, teman-teman, itulah beberapa cara kita menguji normalitas, homogenitas, dan uji T pada suatu data. Jika teman-teman ada yang perlu diperjelas dan perlu dipertanyakan, teman-teman bisa klik komen di bawah. Nah, saya Dodi Azhari mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya, salam demokrasi nasional.